Makam pertama orang di dalam melakukan sair suluk kepada Allah Subhanahu wa taala ada 100 makam dan setiap makamnya itu ada 10 bab. Itu disebutkan dianjurkan oleh beliau untuk yakzah atau harus terjaga, harus bangun dari tidur, terjaga dari lelap. Nah, semoga program Bidor ICC ini dapat mengantarkan kita untuk terjaga dan terbangun dan memulai perjalanan sair suluk. Apalagi bulan Sya'ban ini adalah bulan istimewa, merupakan sebuah momentum yang sangat tepat kiranya untuk kita dapat melakukan perjalanan sair suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang diamanahkan kepada saya oleh panitia untuk didiskusikan bersama adalah kajian pandangan dunia Islam. Jadi pandangan dunia Islam itu bagaimana, bandingannya juga dengan pandangan dunia lain dari berbagai perspektif, dan juga apa keunggulan dari pandangan dunia Islam, kriteria apa saja pandangan sebuah pandangan dunia itu harus dimiliki sehingga kita bisa mengukur dan memilah pandangan dunia yang sesuai dengan realitas dan sesuai dengan kondisi faktual kebutuhan seorang manusia. Nah, hari ini insya Allah kita akan diskusikan bersama. Dan ini saya mau share sebuah slide. Semua udah lihat saya kira. Slide-nya insya Allah seperti ini akan berlaku. Saya akan membagikan slide dan dari setiap slide itu saya akan jelaskan. Dan nanti kita pada pengunjung acara ini akan diberikan kesempatan oleh moderator untuk mendiskusikan apa yang telah disampaikan. Oke. Jadi dari namanya itu sudah nampak dapat kita tebak apa yang dimaksud ataupun apa yang diinginkan dari pembahasan pandangan dunia Islam. Jadi bagaimana Islam memandang dunia. Bagaimana Islam memberikan interpretasi dan penafsiran atas alam semesta dan alam eksistensi. Dan tentunya kita sebagai pemeluk agama Islam perlu mendasarkan pilihan kita sebagai seorang muslim sesuai dengan pandangan dunia ini. Karena pandangan dunia, sebuah aliran, sebuah madhab, sebuah agama, itu harus dibangun dengan bangunan logika, bangunan filsafat, harus sifatnya mudah dipahami, dia sifatnya stabil, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas bersama. Pada pendahuluan dari pertemuan kita siang hari ini atau sore hari ini, saya ada mengutip sebuah senandung dari Maulana Jalaluddin Rumi, seorang pujangga besar dari tanah Persia, di mana di dalam hal ini dia bersenandung tentang eksistensi dan keberadaan manusia. Ini mungkin saya bisa sebut sebagai senandung ontologis dari seorang Maulana Jalaluddin Rumi yang ditulis dalam bahasa Persia, dan ini akan sebagai starting point dari pembahasan saya, bagaimana pandangan dunia yang ada, jenis-jenis pandangan dunia itu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi izinkan saya membaca versinya, kemudian saya terjemahkan. Ini terjemahan saya, mungkin kurang puitis dan rimah UR-UR-nya tidak sinkron satu sama lain, karena ini terjemahan yang sifatnya dibuat apa adanya. Nah, Rumi bersenandung Rushoy Fikriman Inas Wahamisya Sukhanam Kecero Gofilas Ahwal Dilefistanam Askujo Omadeam Omadanam Bahreci buat Bekujo Mirawam Ohayar
okharna nemo iwatanam. Monde amsah te ajab ke isse ce sabab sokhte maro. Yo cebude as muro dewe as in sokhtanam. Jadi ini bahasa Persia, untung ada terjemahannya. Dan terjemahannya di situ disampaikan siang ku bertafakur, malam ku bertutur. Jadi siang dan malamnya Rumi menyisihkan dan meluangkan waktunya untuk bertafakur dan pada malam harinya untuk bertutur. Ini menandakan bahwa pada siang hari dia luangkan waktunya dengan bertafakur dan malam dia bercengkrama dan bertutur dengan dirinya dan dengan Tuhannya. Nah, apa yang dituturkan, apa yang ditafakurkan, Rumi mengatakan, mengapa aku abai pada diriku? Dari mana aku datang dan demi apa aku datang? Kemana arah akan melangkah? Ku termangu gerangan. Dia terzolimi, lebih zolim lagi. Nah ini sangat banyak. Tahu untuk tujuan apa dia merekaku. Orang mungkin sedikit tentang Jalaluddin Rumi ini. Dia menurut Jami, salah seorang sufi besar juga, salah seorang murid Ibnu Arabi, itu mengatakan bahwa apa yang harus saya katakan terhadap sosok besar ini. Dia bukan seorang nabi, tapi dia memiliki kitab. Allama Taqi Ja'fari di dalam memberikan apresiasi terhadap Jalaluddin Rumi, bahwa apa yang dicapai oleh Ibnu Sina dan Mulla Sadra, bahasanya begini, apa yang dicapai oleh Rumi tidak dicapai oleh Ibnu Sina dan Mulla Sadra. Jadi jelajah spiritual Jalaluddin Rumi itu jauh lebih dalam, jauh lebih luas ketimbang Mulla Sadra dan Ibnu Sina. Dan kita tahu bahwa keduanya adalah filosof besar. Bahkan Mulla Sadra ini adalah salah seorang filosof yang bisa mengintegrasikan antara peripatetik, eliminatif, dan membangun sebuah madrasah hikmah muta'aliyah. Namun ini adalah sebuah endorsement dari Allama Taqi Ja'fari, salah seorang yang disebut pada zamannya, pada masa hidupnya sebagai Ibnu Sina pada masanya. Nah, dia menyebut Rumi seperti itu adanya. Bahkan kenapa kita harus banyak membaca dan membuka buku-buku dan karya-karya dari Rumi? Karena menurut anjuran dari Ayatullah Mutahari, dia berkata bahwa Masnawi ini kumpulan kuplet sastra dari Jalaluddin Rumi, dia mengatakan bahwa Masnawi ini adalah usuluddin. Bahkan ketika Ayatullah Mutahari datang menghadap kepada Imam Ali Khamenei, bagaimana Anda melihat Rumi? Nah, Imam Ali Khamenei menyatakan bahwa sebagaimana Rumi sebutkan bahwa Masnawi ini itu adalah usuluddin. Dan kata Rahbar, dan saya setuju dengan pendapat itu, bahwa memang kajian-kajian spiritual, kajian-kajian irfan, dan kajian-kajian eksistensi itu kita bisa dapat belajar dari Rumi dengan bahasa-bahasa sastranya. Dan Rumi ini ada, saya kasih warna oranye, itu yang menjadi inti dari pembahasan kita hari ini. Dari mana aku datang dan demi apa aku datang. Kemana arah akan melangkah? Akan kemana setelah kita hidup 60-70 tahun di dunia, insya Allah panjang umur, akan kemana gerangan kita melangkah? Dan untuk tujuan apa kita berada di muka bumi ini? Untuk tujuan apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berangkat dari Rumi, saya mau mengajak Anda untuk memasuki sebuah pembahasan pandangan dunia. Namun sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan pandangan dunia? Nah, keseharian kita senantiasa diisi dengan pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan. Nah, ini rangkaian dari pertanyaan Rumi tadi. Setiap aliran pemikiran mendasarkan jenis pengenalan makrifatnya terhadap alam semesta dan keberadaan, dan berupaya menjawab pertanyaan apa itu keberadaan, dari mana sumbernya, bagaimana mencapainya,
bagaimana kedudukan alam manusia di alam semesta, dari manakah manusia berasal, penciptaan manusia untuk apa, dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jawaban dari pertanyaan ini yang membentuk sebuah pandangan dunia. Nah, Anda lihat di gambar pada slide, ada seorang Aristoteles dan Plato, satu menunjuk ke atas, satu menunjuk ke bawah. Nah, ini adalah dua orang yang berbeda pandangan dunianya, antara murid dan guru. Nah, nantinya Plato akan membentuk sebuah pandangan dunia iluminatif yang sifatnya isyraqi, dan Aristoteles membentuk pandangan dunianya dengan gaya peripatetik, yaitu melakukan olah pikir, olah rasio, dan dalam bentuk sebuah silogisme, sugra, dan mayor. Ada sampai konklusi. Nah, pandangan dunia itu setiap harinya kita berhadapan dengan pilihan-pilihan. Setiap kita ketika ingin keluar rumah harus memilih. Mungkin dari pilihan yang kecil sampai pilihan yang besar. Ada juga pilihan menengah, memilih pakaian, kendaraan, makanan apa yang ingin dimakan hari ini. Kemudian pada level yang menengah, kita mau kuliahnya di mana setelah ini. Setelah selesai sekolah di SMA, bangku sekolah, di bangku kuliah mau kuliah apa. Dan nantinya kita akan rencananya mau tinggal di mana. Dan seterusnya. Dan yang keputusan besar itu berkaitan mungkin dengan pasangan hidup. Tentunya ini berbeda-beda setiap orang di dalam menentukan besarnya ataupun jumbonya sebuah keputusan di dalam memilih sebuah pilihan. Nah, ini pandangan dunia sehari-harinya kita lakukan. Kita hadapi pilihan-pilihan itu dan kita memutuskan. Dan pandangan dunia kita secara sederhana didasarkan pada sebuah pilihan-pilihan. Kita memilihnya pola pikir kita. Jadi sederhananya pandangan dunia itu adalah pola pikir. Ada juga menyebutnya sebagai perspektif hidup. Ada juga menyebutnya prinsip-prinsip, sistem nilai, cita-cita, atau ideologi. Ada juga yang berpendapat sebagai sebuah model pemikiran manusia terhadap keberadaan dan hubungannya dengan manusia. Nah, kalau kita mau melihat sejarah munculnya istilah ini, konon yang pertama kali menggulirkan istilah pandangan dunia ini adalah Immanuel Kant, salah seorang filosof besar dari Jerman yang banyak mempengaruhi filosof-filosof belakangan. Dan setelahnya, dia menyebut pandangan dunia itu sebagai Weltanschauung. Jadi, world view itu sebagai Weltanschauung. Nah, yang mendasari seseorang memilih sebuah pandangan dunia itu karena situasi dan kondisi, karena keyakinan, karena komunitas, karena ekonomi, geografi, pengetahuan, dan nilai-nilai. Nah, ini secara umum pandangan dunia. Jadi ada pilihan yang kita putuskan untuk memilih, dan dari keputusan itu berangkat dari cara kita melihat. Mungkin pada level tertentu ada yang membuat skala prioritas tentang apa yang harus dipilihnya. Ada yang first thing first, penting dan lebih penting, dan seterusnya. Itu berangkat dari sebuah pola pikir setiap orang. Nah, dalam kaitannya dalam perspektif ideologi, kita ingin bicara tentang prinsip-prinsip, tentang sistem nilai, tentang bagaimana manusia memberikan penafsiran terhadap alam semesta dan keberadaan itu, dan apa hubungannya alam semesta dan keberadaan itu dengan manusia. Perlu kita lihat definisi-definisi yang disampaikan oleh beberapa ahli, sarjana barat dan sarjana timur. Dan juga ada di sini saya kutip Loren Bagus dalam Kamus Filsafat. Nah, world view tadi ada Immanuel Kant. Immanuel Kant itu menyebut bahwa manusia menggunakan akal sehatnya untuk mencapai pengertian dan makna di dunia ini dan peran manusia di dalamnya. Perlu digarisbawahi di sini bahwa luas dari pandangan dunia Kant yang kemudian juga Hegel
kemudian juga Nietzsche dan seterusnya, itu hanya terbatas pada alam indrawi semata. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa pandangan dunia yang dimaksud oleh Kant itu hanya membatasi seluas apapun pandangan dunianya, itu membatasi pada cakupan alam kasat mata belaka, alam indrawi semata. Karena alam metafisika, alam meta indrawi itu adalah sesuatu yang perlu dibuktikan secara empirik. Sementara alam yang sifatnya metafisik itu bukan sesuatu yang empirik. Nah, kita lihat definisi yang diajukan oleh katakanlah seorang Albert M. Wolters, salah seorang profesor emeritus dari Kanada. Dia berkebangsaan Belanda, tapi dia ngajar di Kanada, di Ontario. Dia menyatakan bahwa worldview itu adalah kerangka menyeluruh dari kepercayaan dasar seseorang tentang segala hal. Nah, mungkin Anda bertanya, apa yang dimaksud dengan segala hal ini? Nah, dia menyatakan bahwa termasuk realitas, dunia, manusia, moralitas, keluarga, politik, ilmu pengetahuan, seni, bisnis, pertanian, dan seterusnya. Mencakup juga bahkan masalah budaya. Dan juga dia mengatakan bahwa juga mencakup masalah spiritualitas. Jadi pandangan dunia itu mencakup kepercayaan dasar seseorang tentang segala hal. Oke. Nah, saya tidak akan membaca yang kedua karena kurang lebih sama bunyinya. Nah, yang ketiga dari Lawrence Bagus, pandangan dunia adalah pandangan yang menyangkut soal hakikat, nilai, tujuan dunia dan hidup manusia. Apa sih yang menjadi tujuan hidup manusia? Bagaimana manusia melihat dunia itu? Nah, itulah gambaran-gambaran tentang dunia dan manusia itu yang membentuk sebuah pandangan dunia. Nah, definisi yang keempat diajukan oleh salah seorang pemikir Islam dalam bukunya Pandangan Dunia Ilahi. Dia menyebutkan penafsiran dan model pemikiran ditawarkan satu aliran terkait dengan alam semesta dan keberadaan itu disebut sebagai pandangan dunia. Seluruh agama, ajaran dan aliran filsafat sosial bersandar pada satu pandangan dunia tertentu. Jadi yang membangun ideologi, yang membangun ajaran aliran itu adalah pandangan dunia, satu mazhab atau satu aliran tertentu. Oke. Nah, Syed Mutahari melanjutkan bahwa setiap orang itu harus memiliki apa yang disebut sebagai pandangan dunia. Karena salah satu fondasi terpenting setiap pemikiran adalah bagaimana ia mengenal alam semesta. Dan definisi apa yang ditawarkan terkait dengan keberadaan. Pentingnya sebuah pandangan dunia, itulah yang akan membentuk satu aliran filsafat, pemikiran, ideologi, dan seterusnya. Nah, jadi nanti kalau kita ingin lebih dalam mengkaji tentang pandangan dunia ini adalah infrastruktur dari sebuah ideologi. Nah, ideologi Islam, ideologi katakanlah Kristen, ideologi Hindu, Buddha, dan seterusnya. Itu yang membentuk ideologi itu adalah sebuah pandangan dunia. Dan pandangan dunianya didasarkan pada apa, bagaimana, dan bagaimana definisinya tentang dunia, alam semesta, keberadaan, itu akan kita bicarakan insya Allah pada kesempatan hari ini. Dan seterusnya. Jadi Syed Mutahari menyatakan bahwa setiap orang itu harus memiliki pandangan dunia, harus memiliki pola pikir. Karena kalau tidak dia memiliki pola pikir, maka dia akan gampang hanyut, goyah, goncang ketika menghadapi berbagai tantangan-tantangan, baik itu pemikiran, baik itu pergaulan, dan seterusnya.
Inilah. Oke. Nah, kalau kita sudah membahas tentang kemestian pandangan dunia, definisi pandangan dunia, sekarang kita ingin melihat apa sih gunanya orang memiliki pandangan dunia. Nah, yang pertama, memberikan arah atau kompas dalam hidup setiap orang. Pandangan dunia memberikan bimbingan. Jadi ada guidance, ada hidayah yang dapat diberikan oleh satu pandangan dunia kepada seseorang yang mengikuti pandangan dunia tersebut. Pandangan dunia membentuk cara menilai peristiwa, isu-isu, dan struktur dari peradaban. Kalau kita sebuah peristiwa sosial, peristiwa kultural, budaya, ataupun peristiwa politik, ini yang akan membentuk pandangan dunia kita itu adalah cara kita melihat peristiwa itu. Kalaulah kita melihatnya dalam perspektif bahwa segala sesuatu yang berlaku di dunia ini akan ada efeknya pada akhirat kelak. Di dalam sebuah pandangan dunia, katakanlah itu Islam, antara dunia dan akhirat itu adalah sebuah hubungan memetik dan menanam. Jadi menanam dan memetik. Jadi dunia tempat menanam, akhirat tempat memetik hasil apa yang kita tanam. Katakanlah ketika kita manusia seluruh dunia hari ini dilanda yang namanya pandemik virus COVID-19, masing-masing setiap orang berdasarkan pandangan dunianya memberikan penafsiran, memberikan interpretasi, memberikan anotasi dan komentar terhadap apa yang menimpa manusia hari ini. Ada yang menilai bahwa itu adalah jundullah. Nah, jadi ada menilainya sebagai tentara Allah yang karena terjadi pembantaian dalam tanda kutip kaum muslimin di Uyghur, Cina. Nah, ternyata setelah berakhir isu COVID di Wuhan, Cina, yang merupakan epicentrum untuk tersebarnya virus COVID-19 ini, dari situ berangkat kemudian tersebar seluruh dunia, orang-orang kemudian dilarang untuk melakukan ibadah haji karena takut tersebar. Nah, kemudian ini yang terjadi. Yang tadi mengatakan itu adalah junullah, menarik apa yang disampaikannya, dan mengubah cara pandangnya bahwa ini bukan junullah. Itu adalah penyakit yang disebarkan. Dia memandangnya dari sudut pandang politik dan ekonomi lagi. Nah, ini artinya apa? Bahwa cara orang memberikan nilai, interpretasi pada sebuah peristiwa itu dipengaruhi oleh pandangan dunianya. Kita banyaklah di dalam keseharian kita, entah itu peristiwa politik, entah itu peristiwa budaya, sosial, dan seterusnya, masing-masing setiap analis, komentator, itu terbentuk pemikirannya, dan dia bagaimana dia memberikan interpretasi atau memberikan komentar terhadap sebuah peristiwa, itu tidak lepas dari pandangan dunianya. Oleh karena itu, seseorang ketika dia memiliki pandangan dunia, dia akan membentuk cara seseorang menilai peristiwa, isu-isu, dan struktur dari peradaban. Pandangan dunia itu akan membentuk ideologi. Bagaimana Anda melihat alam semesta? Bagaimana Anda melihat Allah, menafsirkan Allah? Bagaimana Allah itu dapat Anda kenali? Bagaimana dia dapat dikenali? Dengan argumen apa? Apa yang Anda ketahui tentang dia? Kemudian apa sifat-sifatnya? Bagaimana menetapkan keberadaannya? Dan seterusnya itu yang akan membentuk ideologi seseorang. Karena pandangan dunia adalah yang membentuk dan memberikan penafsiran atas alam semesta dan keberadaan. Bagi seseorang yang terbentuk pandangan dunianya, terbentuk ideologinya dari pandangan dunia ilahi, dia akan menyatakan bahwa alam semesta ini bermuara pada satu titik dan tujuan, yaitu la ilaha illallah. Nah, pandangan dunia tauhid itu memberikan makna terhadap kehidupan seseorang
membentuk karakter seseorang, dan juga menyatakan bahwa dunia ini tidak berlaku secara abas atau sia-sia belaka, melainkan mengarah pada satu tujuan, yaitu sampainya manusia kepada kesempurnaan. Ini ideologi Islam. Ideologi materialis beda lagi. Ideologi materialis, ideologi kaum humanis, sekularis, kaum katakanlah hedonis, semua ini terbentuk dari pandangan dunianya. Oleh karena itu kita ingin melihat model-model pandangan dunia yang ada. Nah, unsur-unsur yang ada dalam pandangan dunia itu ada alam semesta, keberadaan manusia, relasi antara manusia dan keberadaan. Ini yang membentuk satu pandangan dunia. Tadi Anda pada pertama tadi ada pilihan makanan, pakaian, itu yang kecil-kecil itu. Kemudian ada yang menengah, bangku sekolah, mau sekolah di mana, SMA mana, PTN mana, PTS mana, dan seterusnya. Yang menengah. Yang besar, pilihan besar atau keputusan besar, yaitu bagaimana memilih keyakinan. Nah, ini yang kemudian yang perlu dan akan kita garis bawahi bagaimana memilih keyakinan. Karena betapapun pola pikir atau pandangan dunia seseorang itu terpengaruh, umpamanya saya orang Makassar. Ketika memilih makanan tentunya yang serba seafood. Memilih makanan yang serba ada pedas-pedasnya. Dan juga ketika ada yang dari teman-teman ikhwan dari Bandung, dia akan suka lalapan, dia akan suka kacang-kacangan dan seterusnya. Ini berbeda satu sama lain. Jadi karena pola pikir yang membentuk pilihan seseorang itu kan ada latar belakang budaya, latar belakang faktor genetik dan seterusnya. Nah, tapi di dalam pilihan keputusan yang lebih besar, seseorang harus memilih keyakinan, memilih sistem kepercayaan. Bagaimana dia membangun sistem kepercayaannya. Karena itu akan sangat memiliki andil di dalam kebahagiaannya, di dalam kesempurnaannya, di dalam kesuksesannya dan kejayaannya di kehidupan ini dan juga kehidupan hari akhirat. Ketika seseorang memilih sistem keyakinan bahwa antara dunia hari ini dan dunia akan datang ada kaitannya satu sama lain, kaitannya adalah antara memetik, menanam, dan memetik. Apa yang Anda tanam akan Anda petik, dan seterusnya. Ada hukum kausalitas di situ. Nah, lalu sekarang kita ingin melihat, nah ini pelan-pelan kita mau memilih pandangan dunia ini. Kita ingin memilih sistem kepercayaan ataupun sistem keyakinan. Secara ontologis, artinya sumber alam wujud ini ada dua pandangan dunia di situ. Ada pandangan dunia ilahi, dan itu dengan baik sekali dijelaskan oleh Syahid Mutahari di dalam bukunya Pandangan Dunia Ilahi, dengan buku yang sama. Dia menjelaskan bagaimana pondasi yang terbangun dari pandangan dunia ilahi. Bahwa pandangan dunia ilahi ini itu melihat bahwa alam eksistensi ini diciptakan, ada yang menciptakan, punya tujuan dalam menciptakan, dan dalam proses penciptaan itu manusia ditempatkan pada posisi yang paling puncak, pada posisi yang paling di atas di antara seluruh makhluk. Bahkan manusia digelari dengan gelar Khalifatullah, disematkan padanya gelar Khalifatullah. Dan pandangan dunia ilahi itu menyatakan bahwa perbuatan manusia itu akan diperhitungkan kelak. Sehingga dari sudut pandangan dunia ilahi, dia tidak akan melakukan pelanggaran, dia tidak akan melakukan penganiayaan, kezaliman, dan seterusnya. Dan dia akan taat pada asas-asas norma-norma agama. Dia akan melakukan apa yang menjadi keridhaan dari yang dicintainya ataupun yang menciptakannya. Nah,
pandangan dunia ilahi membentuk seseorang untuk bertanggung jawab, berkomitmen, melahirkan sikap empati sosial. Karena dia dalam dirinya menyatakan bahwa saya ini adalah makhluk Allah dan makhluk Allah yang lain juga sama dengan saya, sederajat dan selevel. Ketika dia sakit, maka saya juga harus menolongnya, menurunkan bantuan. Nah, ini perspektif pandangan dunia ilahi. Ini apa yang saya jelaskan di sini sebagai pengantar saja. Nanti pada sesi pertemuan kedua lebih lebih kita bisa mengeksplorasi gagasan-gagasan dalam pandangan dunia Islam. Pandangan dunia materialis. Jadi pandangan dunia materialis ini itu hanya menyatakan bahwa apa yang terjadi, segala yang terjadi, apa yang berlaku hari ini selesai di sini. Jadi selesai di sini dan tidak akan berlanjut apa yang disebut dengan hari akhirat. Tidak ada yang namanya hari akhirat karena untuk membuktikannya bagaimana? Semuanya serba harus diindra, harus dikecap, harus dikecup, harus didengar, harus dilihat, harus diraba, harus dijejak. Ini semua yang mendasari pandangan dunia materialis. Sementara yang disebut sebagai Tuhan itu bagaimana? Berapa beratnya? Bagaimana postur tubuhnya? Apakah dia bisa diajak bercakap-cakap? Apakah dia wujudnya seperti apa? Pandangan dunia materialis melihat alam semesta ini sebagai sebuah sistem yang berlaku di sini dan kini. Tidak ada kaitannya dengan apa yang disebut sebagai dalam kosakata agama sebagai hari akhirat atau hari pembalasan. Nah, ini yang membentuk karakter seseorang ketika ada pandangannya seperti itu. Dia melihat dunia ini hanya sekedar alam semesta di bumi ini, maka dia melakukan tindakan-tindakan yang dalam pandangan dunia ilahi tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang bernama Khalifatullah itu, yang disematkan padanya Khalifatullah. Terjadinya Perang Dunia Kedua pertama itu didasari oleh pandangan dunia materialis. Nah, salah satu prinsip yang dibangun dalam pandangan dunia materialis itu adalah survival of the fittest. Jadi yang kuatlah yang menang. Yang kuatlah yang menang. Belakangan Anda lihat di media sosial bagaimana perlakuan pemerintahan yang paling kaya di dunia terhadap warga negaranya. Karena mereka dianggap sebagai orang-orang tidak berguna, orang-orang yang tidak punya rumah, tidak punya penghasilan, diperlakukan secara tidak manusiawi dan didenda ketika melakukan pelanggaran. Ada yang disebut sebagai herd community. Nah, herd community ini intinya ketika seseorang diidap oleh penyakit corona COVID-19, ini adalah seleksi alam yang akan terjadi dan orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tua renta itu biarkan mereka mati karena ini akan terjadi seleksi alam. Nah, herd community ini akan berujung pada musnahnya sebagian besar manusia dan yang sehatlah yang akan terpilih. Dan yang kuatlah, yang banyak duitnya yang akan selamat dari bencana COVID-19. Nah, ini didasari oleh pandangan dunia materialis. Oleh karena itu, kenapa kita harus membandingkan bagaimana pandangan dunia ilahi melihat dan memberikan kritikan terhadap pandangan dunia materialis. Ini pandangan dunia berdasarkan perspektif ontologis. Ada beragam pandangan dunia berdasarkan perspektif epistemologis. Anda tahu bahwa ketika kita bicara tentang masalah ontologis, itu adalah berbicara tentang masalah wujud, tentang eksisten, tentang entitas. Tapi ketika kita berbicara secara epistemologis sebuah persoalan, maka kita bicara tentang alat dan metode yang digunakan di dalam melihat sesuatu, memberikan tafsiran terhadap sesuatu, dan memberikan kesimpulan atas sesuatu. Kalau masih ingat pada gambar yang pertama tadi, di mana itu nama gambarnya Athena, di mana Aristoteles dan Plato
itu saling berbeda pandangan bagaimana caranya melihat dunia, memaknai keberadaan, bagaimana cara manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Antara guru dan murid selisih pendapat. Ada yang menunjuk ke atas, menunjukkan bahwa itu dari Allah, dari atas. Terbentuklah mazhab ataupun aliran filsafat iluminasionis atau Isyraqiyun. Aristoteles menunjuk ke bawah, bahwa dengan olah mengelilingi bumi, melakukan olahraga dan olah akal, olah rasio, dengan melakukan masya, melakukan perjalanan dari sana sini satu tempat ke tempat lain, dan dengan akal, pendekatan akal Aristotelian, maka manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, pandangan dunia empirik ini, yang pertama, itu dia mendasari pandangannya di seputar wujud yang diperoleh dengan data-data empiris. Data-data empiris apa? Angka, nominal, harus diuji di laboratorium, harus bisa diobservasi, harus bisa ditimbang di kilo. Pendeknya, dia adalah dapat dilihat, dicerap, dikecap, dikecup, kemudian didengar, diraba, dan seterusnya. Nah, tentu saja orang yang mendasari pandangan dunia yang serba empirik saja, dan hanya mendasari bahwa apa yang dapat dilihat saja yang dapat dijadikan sebagai pandangan dunia, tentu saja tidak bisa memberikan makna tentang hidup itu. Dari mana dia berasal, akan kemana dia pergi. Karena dari sumbernya, mabda'nya itu dia tidak tahu, dia tidak bisa buktikan secara empirik. Dan akan kemana, dia juga tidak bisa raba, tidak bisa tafsirkan akan kemana. Karena pandangannya hanya di sini dan kini. Dan segala yang sifatnya data-data empirik itu yang diterima. Sementara padahal banyak hal yang tidak mesti atau tidak dapat kita saksikan, tapi kita bisa rasakan. Yang kita bisa dengan pandangan batin kita ataupun dengan temuan-temuan intuitif kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan dan melihat dunia itu dengan pandangan akal kita, dengan syuhud kita, intuisi kita, sehingga kita bisa memberikan penafsiran terhadap dunia, terhadap alam semesta, dan terhadap alam keberadaan. Oleh karena itu, pandangan dunia empirik sangat terbatas, karena hanya berhubungan dengan fenomena-fenomena material saja, fenomena-fenomena empiris saja. Mustahil mengkonstruksi pengetahuan komprehensif terkait dengan alam semesta. Karena terbatas. Cuman, perlu digarisbawahi di sini, jadi kita tidak menafikan pandangan dunia empirik, karena dengan pandangan dunia empirik kita bisa mengetahui sebab-sebab akibat segala sesuatu. Karena prinsip yang dibangun dalam pandangan dunia empirik itu adalah trial and error, hipotesa, dan berdasarkan pada sebab akibat yang formal. Nah, temuan-temuan yang dilakukan oleh sains hari ini itu didasarkan pada pandangan dunia empirik, dan tentu saja kita tidak boleh menafikan dan mengabaikan apa yang diperoleh dari temuan-temuan ataupun hasil-hasil penelitian dari pendekatan pandangan dunia empirik. Nah, kekurangannya sudah tadi bahwa terbatas, dia hanya berlaku pada hal-hal yang dapat diobservasi. Hal-hal yang tidak dapat diobservasi tentunya tidak dapat disimpulkan dari pandangan dunia empirik. Dari mana Anda berada? Menjawab pertanyaan Rumi tidak bisa melakukan ataupun dilakukan dengan pendekatan pandangan dunia empirik. Dari mana Anda datang, mau kemana, untuk apa dia ada, dan akan kemana, dan seterusnya. Dia tidak akan dapat menjawab pertanyaan itu. Nah, terus pandangan dunia filsafat gimana? Pandangan dunia filsafat itu diperoleh melalui analisis rasional dan penalaran akal. Sugra kubra, minor mayor, kita susun kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa alam teratur, segala yang teratur ada yang mengatur, maka alam ada yang mengatur. Nah, ini ada sebuah silogisme dibangun dengan pendekatan filsafat, sehingga orang bisa melihat sesuatu, memikirkan, menganalisa sesuatu tanpa harus mengobservasi.
ketika umpamanya melakukan pendekatan empirik nih dengan melihat mata, dia melihat bahwa air ketika dia dipanaskan mendidih itu pada 100 derajat. Dimanapun itu berlaku. Nah, dia melakukan sebuah pendekatan yang sifatnya induktif. Dia melihat sesuatu, kemudian dia simpulkan. Nah, yang menyimpulkan ini adalah akal. Pandangan dunia falsafi itu mendasarkan pada analisis rasio dan penalaran-penalaran akal. Terus apa pula yang dimaksud dengan pandangan dunia agama? Jadi ini sudah dua pendekatan epistemologis, satu alat indera, panca indera, dan filsafat itu melakukan pendekatan dengan akal, melakukan penalaran induktif, deduktif, yang kemudian lahirlah sebuah kesimpulan. Nah, bagaimana dengan agama? Pandangan dunia agama itu mendasarkan pada jalur kepercayaannya pada para pemimpin agama. Apa yang dikatakan oleh Rasul, apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh imam, dan apa yang dilakukan oleh mereka, atau apa yang disetujui yang kita sebut sebagai sunnah, itu yang membentuk pandangan dunia agama. Nah, tentu saja kita bukan sebagai penganut agama yang rigid, yang kaku, ataupun yang anti pada filsafat, ataupun anti pada hal-hal yang sifatnya empirik. Kita menerima itu, dan bahkan ajaran-ajaran agama kita sangat menganjurkan orang untuk berpikir, untuk bertafakur, untuk berkontemplasi. Oleh karena itu, pandangan dunia agama tidak semata hanya sekedar mendengarkan wejangan, nasihat, ataupun apa yang termaktub di dalam sumber-sumber agama seperti Quran dan Sunnah, tapi juga dia mendasarkannya pada melihat teks-teks agama itu dengan pendekatan filsafat atau pendekatan empirik. Bahkan yang keempat, dia juga melakukan pendekatan yang disebut sebagai intuitif, pandangan dunia tasawuf atau sufistik, yang diperoleh melalui jalur penyingkapan ketika seseorang telah melakukan riyadhah, olah batinnya, melakukan perjalanan sair suluk, maka secara perlahan tabir-tabir gaibah, tabir-tabir yang menyelimuti alam semesta ini akan dia bisa singkap dan melihat dunia itu dari atas, dan melihat secara lebih jelas tentang alam semesta, keberadaan Tuhan, dan seterusnya. Nah, pandangan dunia Islam itu adalah mengintegrasikan seluruh pandangan dunia ini, empirik, filsafat, agama, tasawuf, atau yang kita sebut sebagai pandangan dunia integratif. Jadi pandangan dunia integratif yang merangkum, menggabungkan, menggunakan tidak hanya empirik, tidak hanya filsafat, tidak hanya agama, tapi juga tasawuf. Semuanya digunakan untuk membangun pandangan dunia dan membangun worldview-nya atau weltan saungnya di dalam menafsirkan keberadaan, menafsirkan alam semesta, bahkan sebagai dalam silsilah eksistensi itu piramida keberadaan, yang berada dalam puncak keberadaan itu adalah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam filsafat Islam, ketika kita mendapati satu terma, dua terma tentang wujud, maka wujud itu bermakna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu-satunya wujud yang ada, dia adalah subsisten, self-existent. Dia ada dengan sendirinya sebelum segala sesuatunya itu ada. Bahkan sebelum kata ada itu ada. Dia akan ada bahkan ketika kata ada itu sudah tiada. Dia akan ada selama-lamanya di dalam perspektif piramida keberadaan. Jadi, ragam pandangan dunia, Islam merangkul, merangkum, dan menggabungkan keempat pandangan dunia ini. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang komprehensif, integratif, dan
menghargai pendekatan pandangan empirik, filsafat, agama, dan tasawuf. Cuman ada lagi pandangan, ini sebagai ilustrasi bagaimana pandangan dunia itu secara epistemologis terbangun. Jadi ada indera, panca indera, pandangan mata, pendengaran, mulut untuk mengecap, kemudian apa atau mengecup, tangan untuk meraba, kemudian hidung untuk membaui ataupun merasakan penciuman sesuatu. Semuanya ini kita perlukan. Semuanya ini kita perlukan sebagai alat epistemologis untuk menyingkap pengetahuan, memperoleh ilmu pengetahuan dan mengetahui keberadaan. Dan yang di sebelah kanan ini ada pendekatan rasional, yaitu membangun sugro, kubro, minor, mayor, kemudian sampai kepada konklusi dengan melakukan penalaran, analisa, mengurai, melihat sesuatu dengan melihat pendekatan-pendekatan yang rasional, filosofis. Terus yang di bawah ini itu ada pendekatan yang intuitif. Pendekatan intuitif, penyaksian batin dan musyahadah. Dan yang sebelah kanan itu adalah yang sifatnya agama, wahyu yang diturunkan oleh Allah, kemudian sabda-sabda para maksum dalam perspektif mazhab Isna Asyariyah Imamiyah. Dan keempat ini adalah semuanya digunakan di dalam menafsirkan keberadaan, melihat alam semesta dan memberikan tafsiran terhadap alam semesta dan keberadaan. Nah, ada pembagian lain. Jadi ada postmodern, ada modernisme, ada tradisionalisme, ada integrative worldview. Tapi ini semua hanya berkaitan dengan apa yang ada di dunia, yang kasat mata, yang indrawi dan bendawi semata. Tidak ada kaitannya dengan dari mana dia dan akan kemana dia. Dan bagaimana dia menafsirkan Tuhan. Itu nggak ada di dalam pandangan dunia yang dalam pembagian ini. Jadi ada integratif, tradisional. Integratif maksudnya menggabungkan tradisional, postmodernisme, dan modernisme. Oke, sampai di sini kita sudah membahas tentang pandangan dunia secara ontologis, pandangan dunia secara epistemologis, dan kemestian seseorang harus memiliki pandangan dunia dan fungsi pandangan dunia. Sekarang kita mau mengukur. Nah, tadi kita sudah ada dari pembahasan yang disampaikan, itu ada alat-alat ukur yang kita ingin tahu. Apa sih barometer apa yang kita dapat gunakan? Alat ukurnya apa ketika melihat pandangan dunia itu sahih atau ghairus sahih, batil atau hak. Nah, ada kriterianya. Pertama harus diverifikasi oleh akal. Jadi yang serba empirik, yang serba hanya mendasarkan pada apa yang terlihat saja sudah tertolak. Kenapa? Karena akal juga adalah sesuatu yang dapat mencerap, memahami, melakukan analisa, mengurai sesuatu, dan seterusnya. Dan yang kedua, mudah dipahami. Jadi mudah dipahami, tidak kemudian sebagaimana pandangan dunia yang lain ketika memberikan penjelasan tentang konsep barangkali trinitas atau panteisme, itu agak sulit memahami siapa yang diantara yang mandiri di antara tiga oknum itu. Antara oknum Bapa, Roh Kudus, dan Yesus Kristus itu agak sulit untuk memahami, mengurai secara filosofis konsep Trinitas itu. Nah, terus yang ketiga, harus stabil dan kokoh. Jadi tidak mudah goyah ketika satu waktu ditanya, kenalkan saya, Tuhanmu bagaimana? Anda menjawabnya dengan pendekatan tekstual, menjawabnya qul huwallahu ahad. Yang bertanya ini orang tidak beriman, tidak mengetahui tentang Tuhan. Nah, lihat bagaimana rapuhnya seseorang yang tidak membangun pandangan dunianya berdasarkan akal dan tidak stabil. Ketika dia menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, atau bertanya secara kritis terhadap satu peristiwa, dua peristiwa sejarah, maka orang yang ditanya itu sudah langsung melancangkan tudingan, tuduhan yang tidak-tidak. Ente sudah sesat,
ente sudah keliru di dalam memahami, Ustaz ente siapa, hati-hati dan seterusnya. Kenapa? Karena tidak kokoh, tidak kuat, tidak cukup cakap di dalam menghadapi gempuran-gempuran isu. Saya ingat pada awal-awal tahun 2000 muncul namanya Jamaah Islam Liberal. Bagaimana orang dibuat kelimpungan oleh pemikiran-pemikiran liberal dari kalangan anak muda Muslim yang memperoleh belajar dari Eropa dan membaca kitab-kitab seperti Heidegger, kemudian Derrida dan seterusnya, melakukan dekonstruksi terhadap teks-teks yang ada. Itu mereka kelimpungan. Mereka cukup kewalahan di dalam menghadapi, makanya dikasih label yang paling mudah, sesat. Selesai. Maka dibuatkanlah semacam senarai aliran-aliran sesat. Kenapa? Karena tidak mampu untuk bertahan dan tidak kokoh di dalam menghadapi gempuran-gempuran ideologi. Terus, nah ini angka 4. Untuk tidak terjebak pada sikap nihilistik, pandangan dunia itu harus memberikan makna terhadap kehidupan manusia dan dunia. Jadi tidak hanya sekedar hidup kita di sini, tidak ada tanggung jawab, tidak ada komitmen untuk melakukan sesuatu untuk dunia akhirat, maka itu tidak akan memberikan makna. Sementara pandangan dunia menurut kriteria kita harus memberikan makna, memberikan motivasi dan spirit kepada seseorang. Bagaimana agama, pandangan dunia itu dapat mencetak peradaban sejarah sebagaimana yang diukir oleh Imam Hussein alaihissalam. Meski dalam kondisi terkepung, meski dalam kondisi terasing, beliau tetap bisa memberi lahir motivasi dari gerakannya sampai hari ini dan memberikan semangat terhadap perubahan-perubahan sosial, perubahan-perubahan kultural sepanjang sejarah hingga hari kiamat. Lalu yang keenam, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan manusia. Apa tujuan manusia? Manusia punya tujuan. Tidak hanya sekedar berlalu begitu saja. Dan manusia di dalam sebuah komunitas, dia bersama-sama untuk sampai pada tujuan itu. Konsep amar ma'ruf, konsep kontrol sosial dalam bahasa seorang sosiolog, itu bahwa kontrol sosial itu harus ada di tengah masyarakat. Nah, kita menyebut kontrol sosial itu adalah sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan amar mungkar nyambi ma'ruf. Ada yang menyebut demikian. Terus melahirkan tanggung jawab dan komitmen. Dari 7 kriteria yang ada ini kita bisa memilih sebuah pandangan dunia. Bagaimana pandangan dunia yang harus kita pilih? Keyakinan bagaimana yang harus kita putuskan untuk memilih. Nah, pertanyaannya, what is your worldview? Apa yang menjadi pandangan dunia Anda? Ini pertanyaan sederhana, tapi perlu pendalaman, perlu sedikit berpikir. Nah, apakah yang materialis, apa yang ilahi? Terus apa yang empiris, apa yang falsafi, agama, atau yang tasawuf? Nah, kalau kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa kesemuanya selain yang materialis, kita bisa menerimanya, maka kita akan memilih sebuah pandangan dunia yang all comprehensive, all inclusive. Dan itu kita sebut sebagai pandangan dunia Islam dalam firman Allah. Kalau kita menggunakan ayat Al-Quran di sini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Telah sempurna agama ini. Semuanya telah bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup, pandangan hidup, dan menjadikan kita untuk dapat sampai pada kesempurnaan penciptaan kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita sudah sampai pada pilihan. Jadi ini masih pertanyaan sifatnya, tapi saya membantu Anda untuk menjawabnya, yaitu pandangan dunia Islam. Jadi Islam memberikan jawaban atas pertanyaannya Rumi tadi, dari mana mau kemana, dan harus bagaimana. Dan apa yang disampaikan oleh Rumi itu sejatinya adalah hadis ataupun riwayat dari Amirul Mukminin alaihissalam, Imam Ali bin Abi Thalib,
pernah berkata, rahimallah imra'an. Semoga Allah memberikan rahmatnya, mencurahkan rahmatnya kepada seseorang. Alima, dia tahu min aina wa ila aina wa fi aina. Dia tahu dari mana dan akan kemana dan di mana dia berada sekarang. Dan itu adalah tafsir sofistik dari Rumi dalam membahasakan sabda dari Amirul Mukminin alaihissalam. Fenomena hubungan terjadi di antara keduanya, ujungnya perjalanan manusia seperti apa dan seterusnya. Islam memberikan jawaban dengan dalil-dalil dan nalar yang kuat, logis dan filosofis. Pandangan dunia Islam menekankan bahwa alam semesta terwujud berkat satu kehendak bijaksana, dan alam semesta dicipta berdasarkan kebaikan, kemurahan, rahmat dan upaya supaya manusia sampai kepada kesempurnaan yang layak. Pandangan dunia Islam disokong oleh kekuatan logika, pengetahuan dan penalaran logis dan filosofis. Kita menyatakan bahwa sistem alam yang ada di hadapan kita hari ini, yang kita huni bumi ini, adalah sistem alam yang paripurna dan yang terbaik. Nizam ahsan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah tujuan penciptaan manusia, yaitu sampai kepada maqam khalifatullah fil ard, yaitu sampai kepada level kesempurnaan. Nah, pandangan dunia Islam adalah pandangan dunia monoteis. Pernyataannya, titik tekannya bahwa antara akhirat dan satu sama lain ini saling bertautan. Antara keduanya adalah relasi menanam dan memetik. Nah, kalaulah kita sudah memutuskan bahwa pandangan dunia Islam sesuai dengan kriteria-kriteria ini, maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Apakah betul bahwa Islam itu diverifikasi oleh akal? Apakah betul bahwa Islam itu mudah dipahami? Apakah Anda hakul yakin bahwa Islam itu stabil dan kokoh, memberikan makna dan seterusnya, melahirkan motivasi dan seterusnya, memberikan kekuatan dan seterusnya, memberikan tanggung jawab dan seterusnya? Ini kita harus duduk sama-sama mendiskusikan secara sistematis tentang Tuhan, keberadaan alam semesta dengan kajian yang kita sebut sebagai pandangan dunia Islam, rentetan pembahasan tentang agama yang harus kita pilih, kenapa orang harus mencari agama, bagaimana mengenal Tuhan, siapa Tuhan itu, apa Tuhan itu, bagaimana kita mengenal Tuhan. Dan apakah Tuhan dapat dikenal dengan segala maha keterbatasannya, kenirbatasannya? Apakah manusia yang terbatas dapat sampai kepada yang nirbatas? Bagaimana menembus batas-batas itu? Lalu kemudian bagaimana sifat-sifat Allah itu? Dan ketika Allah, kita sepakati bahwa Dia adalah Tuhan yang maha ada. Dia adalah maha kuasa, maha berilmu, maha hidup. Sifat-sifat yang lain gimana? Dia adil. Dalam konsep keadilan ilahi, Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia, Dia harus menurunkan wahyu. Lalu setelah menurunkan wahyu satu paket, yang menjelaskan wahyu itu siapa? Tentang masalah kenabian mengemuka. Nah, setelah kenabian mengemuka bahwa Allah menciptakan manusia dan tahu al-a'lam haitsu yaj'alu risalah. Allah mengetahui bahwa setelah menurunkan risalah dan Dia tahu siapa yang membawa risalah itu, setelah nabinya wafat, mangkat, apa yang kemudian terjadi pada agama Allah? Apakah tidak ada yang menafsirkan? Apakah tidak ada yang mengawal, menjaga, menjelaskan, dan kemudian memegang fungsi sebagaimana fungsi Nabi, yaitu memberikan manusia hidayah, dan juga pada level seorang imam, dia akan menyampaikan, mengantarkan seseorang untuk sampai tujuan, bukan hanya sekedar menunjukkan jalan, tapi juga isalul ilal matlub. Jadi bukan hanya irayut tariq,
tapi juga isalul ilal matlub. Konsep imamah mengemuka. Lalu setelah konsep imamah, apa yang akan terjadi setelah 4 pembahasan dalam usulul madhab atau usuluddin, kita akan sampai pada hari kiamat. Bahwa antara mabda dan ma'at ada nubuwah dan imamah. Antara ma'at kembali ke mabda ada Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, turunkan para nabi, angkat para imam, dan dengan demikian tercapailah kesempurnaan yang disebutkan di dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Saya pikir apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini sudah saya sampaikan, dan pada kesempatan berikutnya insya Allah berlanjut bahwa kita akan membahas satu persatu tentang konsep pandangan dunia Islam dalam kaitannya dengan membentuk ideologi, membentuk pandangan dunia yang akan kita pelajari dalam pelajaran ilmu kalam atau akidah. Nah, pandangan dan ideologi ini kata itulah misbah, jadi ada yang sifatnya infrastruktur, ada suprastruktur di dalam bahasanya Said Mutahari. Tapi kalau dalam bahasanya itulah misbah, sistem akidah setiap agama dapat dianggap sebagai sebuah pandangan yang sifat universal. Sistem hukum praktis agama itu ideologinya. Nah, buku yang akan kita pakai di dalam membahas tentang agama yang benar, Tuhan bagaimana, dan seterusnya, argumentasi menetapkan keberadaan Tuhan dan seterusnya, akan kita diskusikan bersama pada kesempatan mendatang insya Allah. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan untuk dapat beribadah kepadanya, tetap meluangkan waktu untuk semakin mengenalnya, semakin mengenal firman-firman Allah, dan mengikuti anjuran-anjuran para maksum, para utusan Allah. Dan insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat saya share. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum Ustaz. Masya Allah, barakallah. Ikhwan sekalian, sekarang kita sudah sampai ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Fadhalu. Ditulis aja ya? Ya, ditulis di chat grup. Silahkan. Ya. Sementara belum ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan dari saudara kita pribadi Muslim yang mengajukan bagaimana manusia itu memiliki dua pandangan dunia secara pemikiran teoritis. Pemikirannya pandangan dunia ilahi, tapi praktisnya menganut paham materialis. Nah, mungkin perlu dijelaskan yang dimaksud dengan paham materialis ini, apakah yang sebagai kutub berlawanan dari ilahi, atau yang materialis dalam artian matre gitu, yang sifatnya serba mengukur segala sesuatu berdasarkan pangkat, jabatan, kedudukan, harta, dan seterusnya. Saudara pribadi Muslim bisa dijelaskan? Kalau yang dimaksud dengan pendapat cinta dunia, itu memang tidak masalah. Jadi bisa saja seseorang menganut pandangan dunia ilahi, tapi pada yang sama cinta dunia. Karena itu perlu proses untuk sampai kepada level bahwa apa yang ada dalam hidupnya itu lillahi rabbil alamin. Itu perlu proses. Dan itu tidak serta-merta akan dapat bisa disingkirkan kecintaan dunia itu. Rasulullah menyebutkan hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah. Rasulullah menyebutkan bahayanya cinta dunia. Ya kan? Itu menandakan bahwa teramat banyak
umat Rasulullah itu adalah para pecinta dunia. Nah, jadi boleh saja bergabung dalam seseorang pemikiran antara cinta dunia dalam artian penganut pemahaman materialis dan juga menganut paham ilahis. Nah, bahkan boleh jadi orang beragama Islam tapi dia ekonominya liberalis dalam sistem kepercayaan. Jadi ada yang tadi ontologis, ada yang epistemologis, ada yang aksiologis. Nah, aksiologis ini pandangan dunianya itu ada yang liberalis dalam pemikiran ekonomi, ada yang politik, ada yang dalam sistem pemikiran budaya dan seterusnya. Boleh saja seseorang menganut pandangan dunia Islam, beragama Islam, tapi pada saat yang sama dia memiliki pandangan dunia dalam tataran aksiologis sebagai seorang yang liberalis, yang istilahnya penganut paham liberalis dan bahkan komunis. Maksudnya sosialis dan seterusnya. Oke, ada yang bertanya, Andre, bagaimana pandangan dunia dalam hubungannya dengan dogmatisme yang mungkin sudah menjadi bagian dari berkeyakinan beragama? Nah, kenapa kita kemudian mengangkat kembali isu pandangan dunia ini? Supaya setiap orang, khususnya yang ikut, itu bisa membangun. Jadi itulah Misbah Yazdi, itu bukunya Membangun Piramida Keyakinan. Bukunya itu pelajaran, yakni Darsun fil Aqaid, dan bahasa Arabnya, dalam bahasa Persianya Umusasai Aqaid, pelajaran-pelajaran akidah. Nah, diterjemahkan Membangun Piramida Keyakinan. Ini terjemahannya luar biasa tepat sekali. Kenapa? Supaya tidak terjebak pada doktrinisme dan dogmatisme. Setiap orang harus membangun pandangan dunianya berdasarkan keputusan ikhtiarnya, logis, filosofis, dengan kriteria-kriteria tadi, bahwa apakah memang pilihannya memilih keyakinannya sebagai seorang muslim, itu berdasarkan kriteria pandangan dunia yang sehat. Kalau tidak, itu hanya sekedar dogma, hanya sekedar doktrin. Dia nggak bisa menalar, tidak bisa membangun argumentasi, dan tidak bisa istiqomah di dalam memelihara keyakinan itu. Oke, bagaimana membangun pandangan dunia ilahiyah? Nah, ini Muhammad Khairir Az-Zahra bertanya. Nah, kita akan insya Allah dalam 12 pertemuan akan kita bangun pandangan dunia ilahiyah dan insya Allah akan membentuk ideologi kita. Oke, Akib Amri bertanya, apakah yang membentuk pandangan dunia seseorang? Apakah pengetahuan lingkungan di mana dia hidup bisa mempengaruhi dan di mana peran agama normatif terhadap pembentukan pandangan dunia? Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa yang membentuk pandangan dunia seseorang itu adalah sistem kepercayaan, ideologi nilai-nilai yang dianut, lalu lingkungan, pengetahuan sangat berpengaruh di dalam membentuk pandangan dunia seseorang. Umpamanya seseorang yang tinggal di lingkungan yang notabene berpaham garis keras, Islam garis keras, dan dia meliburkan akal sehatnya, maka dia akan terjebak di dalam dogma-dogma yang sempit terkait dengan agama. Dikiranya bahwa agama itu hanya sekedar untuk merazia ataupun untuk menutup tempat-tempat yang maksiat dan seterusnya. Tidak, itu tidak demikian, bahwa pandangan dunia seseorang itu haruslah dibentuk dengan pengetahuan dan juga dengan pengetahuan yang komprehensif, 4 tadi, empirik, falsafi, tasawuf, dan agama. Jadi sumber-sumber agama kita harus kita terima dan harus kita, sebelum menerimanya, harus didasarkan pada argumentasi dan dialektika. Menurut agama Islam, apakah bentuk pandangan dunia yang baik, Ustaz? Ya, pandangan dunia Islam yang baik.
Jadi agama Islam, bentuk pandangan dunia yang baik adalah pandangan dunia Islam. Jadi kalau kita lihat definisi dari pandangan dunia itu adalah cara seseorang memberikan penafsiran terhadap alam semesta, keberadaan, bahkan wujud secara mutlak. Dan Islam memberikan ruang yang seluas-luasnya dan jalan yang selebar-lebarnya supaya seseorang bisa sampai kepada Allah dengan pandangan dunia Islam. Dan bentuk pandangan dunia yang terbangun itu, yang 4 tadi itu, merangkum keempat-empatnya. Apakah pandangan dunia terlebih dahulu atau ideologi? Nah, jadi kalau kita mau bicara tentang siapa yang dahulu, jadi kan lahirnya sebuah ideologi itu dari pandangan dunia. Oleh karena itu, ya tentu saja ideologi pandangan dunia terlebih dahulu sebelum ideologi. Apa yang seharusnya dilakukan sehingga ideologi selaras dengan pandangan dunia? Nah, dengan belajar, nah ini yang kita mau bahas ini. Jadi pertanyaan Anda, ini yang menjadi alasan kita belajar pandangan dunia Islam. Apa yang harus dilakukan sehingga ideologi selaras dengan pandangan dunia? Nah, kita insya Allah 12 pertemuan tidak hanya sekedar dalam dalam perspektif kalam ataupun akidah, tapi juga ada etika, ya kan? Kemudian ada akhlak, ada fikih. Jadi kajian daring Islam ini, jadi Islam daring, bidar, ini adalah upaya kita untuk menyelaraskan antara pandangan dunia dan ideologi kita. Jadi ideologi kita betul-betul terbangun dan terbentuk oleh sebuah pandangan dunia ilahi, pandangan dunia Islami, insya Allah. Nah, ada yang bertanya, Muhammad Khaidir Az-Zahra, bisakah pandangan dunia Islam dibentuk dengan pendekatan sofistik, sedangkan pendekatan sofistik lebih dilakukan dengan metode wahmi, tidak dibentuk dengan rasionalitas? Nah, saya tadi belum menyebut tentang tasawuf. Jadi kita juga ingin membahas tentang tasawuf. Insya Allah besok semoga Ustaz Adlani segera dapat pulih karena beliau yang diminta untuk memberikan pencerahan ataupun memimpin diskusi untuk pengantar tasawuf. Jadi pengantar tasawuf, tasawuf positif atau tasawuf yang sehat itu harus dilandaskan pada rasionalitas. Jadi kalau ada tasawuf yang bertentangan dengan rasionalitas, maka itu bukan tasawuf yang diajarkan atau yang ingin dikaji dalam membentuk sebuah pandangan dunia holistik, integratif, dan ilahi. Saya kira itu saja. Ada pertanyaan yang lain silahkan dilempar di grup. Insya Allah pada kesempatan mendatang, pada kesempatan pertama akan akan saya jawab. Ustaz, terkait kajian besok materi pengantar tasawuf, Ustaz Adlani katanya belum bisa. Jadi tadi udah Ana hubungi karena masih masa penyembuhan, sudah lumayan baikan tapi masih belum siap untuk mengisi. Akhirnya Ana menghubungi Ustaz Abasi untuk mengisi kajian esok hari. Dan ya. Ustaz Abasi sudah menyanggupinya, Ustaz. Alhamdulillah. Nah. Oke. Tapi silabus beliau punya. Biasanya beliau punya karena sering ngajar tasawuf. Nah, Ustaz, itu nanti kita japri, Ustaz, materinya. Oke. Oke. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Terima kasih juga atas perhatiannya dan kehadirannya. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan yang terbaik, menunaikan kewajiban kita, apa yang menjadi tugas kita, dan juga diberikan kesehatan untuk dapat berhikmat kepada khalayak dan juga berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sekalian memberitahukan ke teman-teman sekalian, besok kita ada kajian lagi di waktu yang sama dengan materi pengantar tasawuf. Tapi bagi teman-teman yang ingin mengkaji Mahdawiyah, kita juga ada kajian jam 2 sampai jam setengah 4 bersama Ustadz Mukhtar Lutfi. Jadi silahkan join bersama kami di jam 2 sampai jam setengah 4 dan jam 4 sampai jam setengah 6. Demikian dari Ana selaku host, mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga terima kasih kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang bergabung dalam kelas sore hari ini. Dari kami sekian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.